Jika Anda berpikir kue tradisional akan tergantikan dengan kue modern, Anda tentu saja salah. Dari sekian banyak kue tradisional yang ada, klepon salah satu kue yang masih memiliki peminat yang cukup tinggi. Jajanan pasar yang terbuat dari tepung beras ketan dan dibentuk seperti bola-bola dengan rasa gurih serta manis saat digigit ini memang sangatlah lezat. Di beberapa wilayah, klepon memiliki nama yang berbeda, seperti di Sumatera, Sulawesi, dan di Malaysia. Klepon disebut onde-onde. Sedangkan di Jawa dan bagian lain di Indonesia, jajanan yang disebut onde-onde adalah bola tepung beras berisi adonan kacang hijau yang dibaluri biji wijen. Perbedaan penyebutan antara di Jawa dan Sumatera Malaysia ini seringkali memang menjadikan penyebab kekeliruan dan kerancuan dalam mengartikan onde-onde. Tingginya peminat klepon ini tentu saja mendatangkan pundi-pundi rupiah yang cukup besar. Oleh sebab itu, Biz Update akan merangkum tips usaha klepon si kue tradisional penuh kejutan ini untuk Anda. Dalam memulai bisnis kue klepon tidaklah sulit, bahkan modalnya juga tergolong kecil. Hal ini dikarenakan proses pengolahan klepon tergolong mudah dan sudah memiliki pasar sendiri. Namun bagi Anda yang ingin memulai bisnis ini, tetap harus memiliki resep sendiri ya. Maka penting untuk selalu melakukan percobaan dan inovasi yang tentu saja merupakan identitas bisnis Anda. Jika biasanya klepon memiliki warna hijau atau putih dengan varian rasa pandan, maka tidak ada salahnya berinovasi dengan rasa-rasa berbeda, seperti rasa buah atau mungkin rasa kekinian lainnya hingga membuat cake klepon. Tentukan lokasi. Hal ini merupakan salah satu kunci sukses bisnis kue klepon. Nah, beberapa lokasi yang cukup strategis yang perlu dipertimbangkan adalah pemukiman padat penduduk, sekolah atau kafe, tempat hiburan, pusat kota, atau lokasi wisata. Jika Anda memiliki cukup modal, tidak ada salahnya membuat ruko sendiri dengan menambahkan pendamping lain sebagai menu tambahan. Namun sebaliknya, jika modal yang Anda miliki tidak terlalu besar, maka bisa berbisnis di rumah dengan mengandalkan berbagai aplikasi online yang kini bertebaran di masyarakat. Hal ini selain simpel juga tidak membutuhkan alokasi dana yang besar. Sekaligus bentuk promosi jika perlu memasang banner dan juga spanduk dengan desain usaha klepon dengan tampilan menarik. Berikan pula packaging yang menarik. Jangan karena klepon merupakan kue tradisional, Anda tidak memberikan kemasan yang bagus. Itu dia pemirsa tips memulai bisnis kue tradisional klepon versi Biz Update. Semoga dapat memberikan inspirasi ya pemirsa. Aduh, itu dia ya pemirsa, enak banget kayaknya. Siang-siang gini makan kue klepon mungkin bisa ditambah teh hangat manis tuh di sampingnya. Pasti rasanya nikmat banget ya. Tapi saya mau menyapa dulu, selamat siang pemirsa. Bersama saya Syahnas Suartono, kembali menemani Anda di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Selama 30 menit ke depan saya akan membagikan banyak hal mengenai bisnis dan berbagai informasi menarik yang sedang trending nih di masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya kita akan bahas satu ini mengenai bisnis kecoa yang katanya nih punya nilai cuan. Kok bisa ya? Saya bingung gitu. Makanya kita langsung lihat aja ya berikut informasinya untuk Anda. Siap-siap. Apa yang ada di benak Anda jika membicarakan kecoa? Mendengar namanya saja sudah membuat sebagian orang berdecak jijik dan geli. Namun siapa sangka hewan yang menjijikan ini ternyata memiliki nilai rupiah yang tidak main-main. Namun, bukan sembarang kecoa, melainkan kecoa Amerika yang menjadi bahan baku kosmetik dan obat-obatan di Cina. Tepung kecoa Amerika ini juga kabarnya mampu menyembuhkan bekas luka, dijadikan pil diet, bahkan sebagai obat tumor. Dan bagi Anda yang penasaran bagaimana caranya membudidayakan kecoa ini, Biz Update telah merangkum informasinya untuk Anda. Sebelum memulai budidaya kecoa Amerika, maka Anda perlu mengetahui terlebih dahulu karakteristiknya. Kecoa Amerika memiliki leher berwarna putih dan bagian itulah yang akan digunakan sebagai obat. Pilihlah indukan yang memiliki usia yang cukup. Hal ini sangat berpengaruh pada jumlah anakan. Usahakan indukan betina lebih banyak dibandingkan pejantan. Kisaran betina 7 ekor dan 3 ekor jantan dalam satu kandang. Setelah itu, siapkan kandang kecoa. Ada berbagai macam bentuk kandang yang dapat digunakan. Namun disarankan kandang memiliki ruang yang gelap. Hal ini dikarenakan kecoa sangat suka di tempat-tempat yang minim cahaya. Beberapa jenis kandang yang disarankan adalah plastik, akrilik, kaca, dan media lainnya sehingga kecoa tidak mudah memanjatnya. Pastikan terdapat ventilasi serta kelembapan suhu dalam kandang sesuai agar kecoa Anda cepat kawin. Pastikan kandang memiliki wadah untuk bersembunyi. Pemberian pakan. Karena kecoa merupakan hewan omnivora atau pemakan segala, maka hal ini sangat memudahkan dalam pemberian pakan. Beberapa pakan yang disarankan adalah limbah rumah tangga, atau yang dapat juga diberikan pur ayam atau pur babi sebagai tambahan. Proses perkawinan.
Biasanya usia produktif kecoa sekitar 6-8 bulan dan juga cara berkembang biaknya sama seperti jenis kecoa lainnya yang bertelur dan melahirkan dengan jumlah anakan yang dapat mencapai 20 ekor lebih sekali berkembang biak. Disarankan untuk membuat kandang pemisah antara kandang kawin dan anakan. Proses ini dapat dilakukan saat anak kecoa sudah terlihat seperti kecoa antara usia 2 hingga 3 bulan. Saat proses pengembangbiakan, kecoa disimpan dalam ruangan gelap di bawah suhu 10 derajat Celcius. Setelah dewasa, kecoa-kecoa itu dipanen, kemudian diolah menjadi ekstrak. Ekstrak dari kecoa Amerika ini dikatakan sangat efektif untuk mengatasi berbagai penyakit dan bagus untuk terapeutik. Itu dia tadi pemirsa tips budidaya kecoa Amerika versi Biz Update. Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Oke, gimana? Apakah Anda mau mencoba? Nah, tapi sebelum memulai bisnis budidaya kecoa ini, baiknya bilang-bilang dulu sama orang rumah. Hati-hati nanti disemprot, bisnisnya malah kandas. Tapi selanjutnya kita akan bicara mengenai bisnis yang lain yang ini lebih aman gitu ya. Bisnis kuliner yang sederhana, tapi memiliki prospek keuntungan yang juga oke. Apa ya kira-kira? Berikut kita akan langsung lihat ya informasinya. Jamur crispy merupakan jajanan kuliner yang populer di masyarakat. Rasanya yang gurih dan renyah membuat jajanan ini digemari oleh banyak orang. Jajanan dengan bahan dasar jamur tiram ini juga kaya akan nutrisi dan bebas kolesterol, serta memberikan kesehatan pada tubuh karena mengandung protein sebesar 19 hingga 36%, melebihi kandungan protein pada beras. Anda tertarik untuk melakoni usaha gerobak yang satu ini? Bila Anda tertarik, jangan ragu lagi untuk segera menjalankannya, sebab usaha ini memang betul-betul menjanjikan. Beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum membuka bisnis usaha jamur crispy adalah Anda harus melakukan survei harga jamur, survei pasar, dan survei tempat usaha. Anda juga harus mendapatkan supplier bahan baku utama makanan camilan jamur crispy. Karena untuk pasokan bahan baku jamur, tidak banyak Anda mendapatkannya di pasaran. Anda harus mendapatkan bahan baku jamur dengan harga yang kompetitif. Anda juga harus mempelajari tentang jamur dan harus menguasai cara mengolah jamur dengan baik dan benar. Harga yang Anda patok untuk produk jamur crispy jangan terlalu mahal, bahkan untuk waktu awal membuka bisnis usaha, harga yang Anda berikan lebih murah karena untuk pengenalan kepada para konsumen. Karena Anda membuka bisnis kuliner, maka rasa jamur crispy Anda haruslah enak dan gurih. Selama jamur crispy Anda rasanya enak, pembeli pasti akan datang dengan sendirinya. Untuk meningkatkan penjualan dan agar bisnis usaha jamur crispy Anda berkembang dengan pesat, yang harus Anda lakukan adalah konsisten dalam melakukan kegiatan promosi usaha Anda. Seperti mempercantik tempat usaha Anda, memasang banner di sekitar usaha Anda, dan juga selalu melakukan promosi dengan media sosial. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis jamur crispy? Sukses tidaknya usaha Anda bukan tergantung pada orang lain, tapi tergantung pada diri Anda sendiri, tergantung pada kerja keras, konsistensi, dan manajemen usaha Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan membawa manfaat untuk Anda ya pemirsa. Tidak dapat dipungkiri, dunia fashion memang selalu menghadirkan hal-hal baru, baik pakaian, aksesoris, hingga tas. Salah satu jenis tas yang cukup menarik perhatian adalah model waist bag yang menawarkan model simple namun tetap stylish. Meski tas waist bag ini awalnya diperuntukkan bagi kaum pria, namun tak jarang kaum hawa juga menggunakannya, baik untuk keperluan kerja maupun ke kampus. Meskipun pada dasarnya pria tidak begitu memerlukan tas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, akan tetapi dengan kehadiran tas ini tentunya memberikan manfaat tersendiri bagi pemakainya. Tingginya permintaan tas jenis ini membuat semakin banyak orang yang mulai menjadikan waist bag sebagai salah satu ladang usaha. Salah satunya dengan membuat brand lokal maupun brand besar yang memulai memproduksinya. Oleh sebab itu, Biz Update telah merangkum tips bisnis tas waist bag untuk Anda. Target pasar. Sebelum Anda memulai usaha, maka ada baiknya untuk Anda mengetahui terlebih dahulu target pasar Anda. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi keberhasilan tas waist bag yang akan Anda jual. Maka ada baiknya melakukan riset pasar dengan mencari tahu jenis tas waist bag yang ada di pasaran dan peminatnya. Salah satunya brand tas waist bag adalah Arch, Cosmit, Torch, dan masih banyak lagi. Selanjutnya konsep penjualan.
Jika dulu kebanyakan orang membuka gerai, toko atau pameran untuk memperkenalkan brandnya, maka Anda bisa menggunakan konsep online sebagai alternatif. Hal ini tentu saja sangat membantu dalam mengembangkan usaha dan mengurangi modal usaha tas Anda. Selain itu, dibandingkan offline, penjual dengan sistem online dapat menjangkau lebih banyak pelanggan bahkan hingga luar kota sekalipun. Membangun kemitraan. Jika Anda pemula, maka ada baiknya untuk membangun kemitraan. Hal ini sangat membantu dalam mengembangkan bisnis. Maka, pilihlah mitra bisnis yang baik dan bisa bekerja sama dalam mengembangkan usaha Anda. Jangan lupa untuk selalu memantau perkembangan tren di dunia fashion. Dan usahakan selalu melakukan pengembangan usaha dengan menciptakan model, bahan atau warna-warna tas waist bag yang berani serta berbeda dengan brand-brand lainnya. Promosi. Salah satu kunci kesuksesan bisnis adalah metode marketingnya yang baik. Salah satunya selalu lakukan promosi baik menggunakan media sosial, endorse, diskon pada event-event tertentu. Nah, itu dia tips bisnis tas waist bag versi Biz Update. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi Anda ya. Itu dia tadi. Emang ya waist bag ini memang kece banget dan kayak praktis banget gitu. Tapi selain kece dipakai, ternyata kece juga jika dijadikan ladang cuan. Tertarik? Selanjutnya kita beralih ke informasi lain. Ini mengenai kiat bisnis kerupuk kalengan si penambah kenikmatan saat Anda makan nasi. Nah, nanti kita akan lihat, tapi sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya Shana Swatono untuk pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan Anda, memakai masker pastinya dan juga menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Siapa yang tidak kenal dengan kerupuk? Camilan renyah yang satu ini begitu sangat populer. Kerupuk menjadi salah satu makanan yang tidak boleh dilewatkan saat bersantap. Kerupuk memiliki cita rasa yang gurih dengan tekstur yang sangat renyah saat digigit. Rasa kerupuk yang tampil nikmat menjadikan makanan ini begitu sangat populer. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menyukai kerupuk. Tingginya peminat kerupuk membuat peluang bisnis kerupuk ini sangat menguntungkan. Di mana bisnis kerupuk yang telah ada sejak dahulu, hingga kini masih saja berkembang sangat pesat. Tidak pernah ada kata matinya untuk gambaran bisnis kerupuk yang terus makin cerah. Kebutuhan kerupuk yang besar membuat menjalankan bisnis kerupuk menjadi pilihan yang menarik. Dan berikut Biz Update akan memberikan tips untuk Anda yang akan berbisnis kerupuk. Ketika menjalankan usaha kerupuk, memang dapat dimulai dengan langkah mudah dan gampang. Dalam menjalankan usaha kerupuk bisa dijalankan dalam kebutuhan modal kecil, yang mana berkecimpungan usaha kerupuk bisa dilakukan dengan skala rumahan, menggunakan modal yang tidak besar. Dalam menjalankan usaha kerupuk memerlukan bahan baku untuk pembuatannya. Untuk membuat kerupuk yang nikmat, membutuhkan bahan baku yakni tepung tapioka, tepung sagu, udang, bahan lain, ketumbar, bawang putih, penyedap rasa, garam, minyak goreng. Untuk mencari bahan baku kerupuk bisa dijumpai di pasar atau toko besar. Pastikan Anda memilih bahan kerupuk yang berkualitas agar rasanya nikmat. Dalam berjualan camilan, Anda bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis dan ramai. Usaha kerupuk dapat dijalankan dengan membuka kios sendiri atau menitipkan produk kerupuk ke toko, warung, swalayan atau rumah makan. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis kerupuk dengan lancar, hendaknya selalu mempromosikan bisnis yang dijalankan. Dengan sering melakukan promosi, maka bisnis kerupuk yang dijalankan akan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Pemasaran usaha kerupuk bisa dilakukan dengan membuat racikan kerupuk yang enak dan nikmat. Selain itu, dapat memanfaatkan promosi bisnis kerupuk dari media sosial baik Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, dan lainnya. Juga dapat pula dengan strategi pemasaran kerupuk lewat menyebarkan berbagai brosur. Untuk menentukan harga kerupuk yang akan Anda jual, jangan terlalu murah maupun terlalu mahal. Anda bisa menjualnya dengan harga yang terjangkau untuk menarik para konsumen. Jika Anda menekuni usaha kerupuk, Anda bisa menghasilkan keuntungan yang sangat menjanjikan. Anda bisa mendapatkan 30 juta per bulan dengan usaha kerupuk. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis kerupuk? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda.